Om Swastiastu, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Bapak berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, astun karu selalu dikasih kesehatan yang mumpuni agar kalian bisa melaksanakan tugas dan swadharma kalian sebagai siswa. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini materi tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Khususnya saat ini kita akan berbicara mengenai yatnya dalam kisah Mahabharata. Anak-anakku sekalian, sebagai awalan ya, mari kita awali kegiatan kita kali ini dengan berdoa. Bapak tuntun dari sini. Om Purwa Jatur Brahmana Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Sodatistat Tamas Jatam Brahmana Brahmu Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakana. Baik, kita selesai berdoa belajar. Hari ini materi kita tentang yatnya dalam Mahabharata. Ada beberapa poin yang akan kita lalui pada pembelajaran kali ini. Setidaknya ada 8. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama adalah definisi atau pengertian yatnya. Yang kedua adalah latar belakang melaksanakan yatnya ya. Jadi kenapa kita harus beryatnya. Kemudian yang ketiga adalah penjabaran tentang panca yatnya. Kemudian yang keempat adalah contoh penerapan panca yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti berbicara mengenai kisah sarpayatnya dalam kehidupan masa kini atau modern. Kemudian yang keenam, nilai-nilai kehidupan dalam kisah Mahabharata untuk kehidupan saat ini atau sesuai dengan realita hari ini. Kemudian kita berbicara mengenai 7 syarat pelaksanaan yatnya. Dan yang terakhir kita berbicara mengenai 3 kualitas yatnya. Baik, anak-anakku sekalian, langsung saja kita berbicara mengenai pengertian atau definisi dan hakikat yatnya. Kalau merujuk secara asal-usul kata ya, etimologi, yatnya itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata yuj yang artinya memuja, mempersembahkan ataupun juga korban suci. Nah, dari istilah ini kemudian yatnya itu didefinisikan sebagai suatu persembahan atau pengorbanan yang dilakukan dengan sifat yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan yang ditujukan kepada Tuhan itu sendiri. Ya, setiap hari kita beryatnya. Saat ini mungkin kalian sudah tahu sejatinya apa itu yatnya itu sendiri ya, tapi secara etimologi seperti inilah yatnya itu sendiri. Nah, yatnya pada konteks sosial ya, nah ya, bukan hanya berupa persembahan berupa banten saja atau sarananya atau kalian ke pura gitu ya. Tetapi dalam konteks sosial, yatnya juga bisa dilakukan ya dengan memberikan pelayanan atau perbuatan tolong menolong, sifat ulas asih terhadap sesama manusia ataupun kepada semesta ini ataupun kepada makhluk lainnya dengan tujuan itu menanam karma baik. Ya, jadi skop yatnya itu bukan hanya kalian nangkil ke pura maturan saja, tapi juga ketika kalian berbuat baik ya, sebagaimana 3 contoh gambar ini ya, ketika kalian menolong anjing misalnya makhluk lain, mengasihani anjing yang kelihatan terbangkalai di jalan ya, tidak ada ngasih makan menolongnya, itu juga yatnya. Nah, kemudian kalian gambar yang kedua contohnya ya, membersihkan areal pura ya, sebagaimana gambar ini. Nah, yang paling terjadi kontradiksi sekarang kan ketika kalian sembahyang, tapi kalian selesai sembahyang lupa membawa bekas sarana persembayangan itu sehingga mengotori pura. Ya, itu kontradiktif sekali. Nah, kalian bersembahyang pikirannya suci, tapi ketika kalian bersembahyang mengotori pura, itu jangan sampai. Nah, salah satu wujudnya ya bersihkan. Kalian datang dengan maksud baik dan tulus, ketika kalian selesai juga harus bersihkan itu. Ya, jadi tidak hanya pikirannya tulus, tapi lingkungan juga harus bersih. Ya. Kemudian ketika kalian mempersembahkan sebuah kebogan atau aturan-aturan yang dibuat dengan cara yang niat yang baik ya, seperti gambar yang nomor 3 itu juga salah satu implementasi dari yatnya. Nah,
akan timbul pertanyaan, nah, kenapa sih kita harus beryadnya itu ya? Kenapa boleh nggak beryadnya? Itu kan kemudian bertimbul kan. Nah, tentu ada dasarnya, nah. Kenapa kita harus beryadnya? Beberapa di antaranya Bapak tabulasi seperti ini atau Bapak kumpulkan seperti ini ya. Kenapa kita harus beryadnya itu? Sudah barang tentu karena kita secara lahir saja itu sudah memiliki utang, nah, yang disebut dengan rene. Nah, secara klasifikasi secara sastra kita dikatakan memiliki 3 hutang yang disebut dengan trirene itu ya. Nanti kita babar satu persatu. Kemudian yadnya itu sendiri juga adalah media atau sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang tak kalah lebih penting adalah yadnya itu sendiri adalah upaya atau ekspresi kita bersyukur atas kesehatan yang kita peroleh, rezeki dan kehidupan yang kita peroleh saat ini. Kemudian yadnya itu sendiri adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Selain itu, yadnya itu sendiri juga adalah untuk menanam karma baik di dalam diri. Ya, jadi kalau istilah akuntansinya itu ibarat investasi ya. Kemudian yadnya itu sendiri juga dikatakan bisa menjadi alat peleburan dosa. Dan yang paling lebih penting itulah bahwa kita hidup sebagai umat Hindu itu, yadnya itu sendiri adalah swadharma kita atau kewajiban kita sebagai umat Hindu. Nah, itulah 7 ya kenapa latar belakang kita melaksanakan yadnya. Nah, sebagaimana yang Bapak sebut tadi ya, ada hutang yang kita miliki ketika kita lahir ya, yang disebut dengan trirene. Apa saja korelasinya atau hubungannya dengan pancayadnya itu sendiri? Seperti ini penjabarannya dalam korespondensi satu ya. Dewa Rene itu terkait dengan Dewa Yadnya dan Buti Yadnya, atau dapat diimplementasikan Dewa Rene itu implementasinya dibayar dengan Dewa Yadnya dan Buti Yadnya. Kemudian Resi Rene atau hutang kepada orang suci itu dapat direalisasikan dengan Resi Yadnya. Kemudian Pitra Rene, hutang kepada para leluhur, itu dapat direalisasikan dengan Pitri Yadnya dan manusia Yadnya. Ini relasinya sebagaimana slide ini. Nah. Kemudian di dalam perkembangan selanjutnya, dalam kehidupan sosial keagamaan, tentu kalian akan pernah mendengar ada istilah atau terminologi upakara dan upacara. Di mana sih bedanya gitu? Nah, sebagaimana penjelasan dalam slide ini, upakara itu adalah sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan yadnya. Itulah upakara. Sementara upacara adalah tata cara atau runtutan, rangkaian, edan ya, pulah palih ya, itu bahasa Balinya, rangkaian pelaksanaan suatu yadnya. Jadi upakara itu alatnya, sarananya. Kemudian upacara itu adalah runtutannya dalam pelaksanaan yadnya. Kemudian ya, upakara itu juga dapat berupa memberikan pelayanan ya yang ramah tamah kebaikan hati. Upakara dipersembahkan hendaknya dilandasi dengan ketulusan hati dan kesucian. Jadi dasar dari upakara itu apa yang kita persembahkan ya, upakaranya itu harus tulus dan dasarnya kesucian hati dan memberikan pelayanan secara ramah dan tamah ya, didasarkan dengan kebaikan hati. Kalau upacaranya itu adalah bagaimana kita bersikap pelaksanaan itu berkecukupan rasa syukur kita, pelayanan sopan santun, memberikan penghormatan ya kepada Tuhan ya, juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri bahwa kita ini merupakan bagian dari alam semesta beserta isinya. Kemudian ada perbedaan, ada juga istilah berkaitan dengan yadnya ya. Ada namanya yajus, ada namanya yajamana. Di mana bedanya? Yajus itu adalah pengorbanannya. Nah, apa yang dikorbankan itulah yajus. Kemudian yajamana itu adalah pribadi, ya kelompok ataupun orang ataupun subjek yang melaksanakan yadnya. Jadi pribadi, entah itu kelompok, intinya subjek ya, atau orang itu ya, entah itu pribadi atau kelompok itu yang melaksanakan yadnya, itulah yajamana. Sementara korbannya itu, ya pengorbanan itu disebut dengan yajus. Bisa membedakan kan, nah ya, antara yajus dengan yajamana, antara upakara dengan upacara. Ya, lanjut saja. Nah, yadnya kemudian dikategorisasikan
atau diklasifikasikan, dibagi itulah istilahnya. Kalau berdasarkan pembagian waktunya, yadnya itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama namanya nitya yadnya, itulah yadnya yang dilaksanakan saban hari atau setiap hari. Contohnya ya ngejot, puja trisandya ya, berdoa setiap hari. Kemudian kalau contohnya jadi kalian menjadi siswa ya, sebelum ke sekolah kalian berdoa dulu ya di Penungun Karang, mohon izin ya. Terus kemudian sampai kalian di sini di sekolah kalian maturan di Padmusana. Itu nitiyatnya. Nah. Kemudian naimitikeyannya itu yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang sudah terjadwal dan sudah terkondisi dengan warige, misalnya dengan pawukon, dengan wewaran itu, misalnya panglong, penanggal ya, purnamu, tilam ya, ajang kliwon dan sebagainya, itu adalah yadnya yang termasuk ke dalam naimitike yadnya. Kemudian yadnya insidental ya, yadnya yang sebagaimana pengertiannya insidental itu artinya sebuah kejadian lah. Jadi yadnya insidental itu yadnya yang dilaksanakan tidak terjadwal berdasarkan kejadian-kejadian tertentu. Mohon maaf ya. Artinya misalnya contohnya kayak gini, ada orang yang kecelakaan, otomatis nanti pada saat kecelakaan itu setelah itu ya akan melaksanakan yadnya ya, misalnya ngulapin itu ya biar kembali jiwanya ya tidak berada di lokasi upacara gitu ya. Itu percayaan kita di Bali ya, itu contoh yadnya yang insidental. Kemudian rumah yang dalam kategori misalnya dikatakan angker atau bagaimana kan, itu tidak kita tahu setelah memohon petunjuk kepada orang pintar ya, dikatakan rumah ini harus diupacarai, kan tidak terjadwal itu, kan tidak kita tahu. Asalkan yadnya itu yadnya yang insidental ya. Bagaimana, sudah bisa dipahami anak-anakku? Baik, apa itu nitiyadnya contohnya, apa itu naimitike dan insidental, sudah paham? Oke, Bapak kira sudah paham kalian. Kemudian berdasarkan yang dituju ya, atau sasaran yang diberikan persembahan, yadnya itu dibagi menjadi 5 ya, atau di lasim kita sebut sebagai panciyadnya. Yang pertama ada namanya dewa yadnya, yadnya yang dipersembahkan kepada para dewa ya, beserta manifestasi Tuhan. Kemudian persiyadnya, itulah yadnya yang dipersembahkan kepada orang-orang suci. Kemudian ada namanya pitra yadnya, itu yadnya yang dipersembahkan kepada para leluhur. Kemudian ada namanya manusia yadnya, itu yadnya yang dipersembahkan kepada manusia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup dia, atau disebut dengan samskara. Kemudian yang terakhir ada namanya buti yadnya, itu yadnya yang dipersembahkan kepada para bebutan atau makhluk-makhluk di bawah kita atau spirit-spirit yang berbahaya. Kemudian kalau kita merujuk nilai-nilai yadnya yang bisa kita petik dalam cerita Mahabharata, setidaknya Bapak bisa tabulasi 4 ya. Nanti kalian bisa cari yang lain ya. Sebagai PR ini ya, nanti kalian bisa cari yang lain. Nah, Bapak tabulasi seperti ini. Nilai yadnya yang pertama itu nilai dharma atau nilai kebenaran. Ya, contohnya adalah apa yang diajarkan atau dicerminkan oleh 5 Pandawa ini selalu teguh akan prinsip kebaikan, nilai dharma, itu contohnya. Kemudian nilai kesetiaan ya. Nilai kesetiaan itu satya artinya. Dharma wasa contohnya, dia adalah memancarkan nilai kesetiaan yang memegang teguh akan ikrar dia tidak akan pernah berbohong seumur hidup. Kemudian contohnya dari Resi Bisma misalnya, beliau berikrar setia tidak akan melajang seumur hidup sesuai dengan sumpah dia gitu ya. Kemudian nilai pendidikan, nah, nilai pendidikan ini banyak yang diajarkan dari kisah inspiratif dari Resi Drona ya, bagaimana seorang maha guru yang begitu sangat profesional ya, satu guru tapi bisa mengajar sekian pangeran dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda, namun semua pangeran itu maksimal dalam potensi mereka masing-masing. Ya, contohnya Arjuna, dia adalah pemanah yang paling hebat. Ya, dia diajar oleh guru. Ya, guru Drona ini adalah seorang guru yang sangat mumpuni, dia bisa menemukan bakat-bakat dari siswanya, kemudian memberikan elaborasi, memberikan motivasi sehingga dia berada pada potensi terbaik mereka. Kemudian ada nilai-nilai yadnya ya, nilai-nilai persembahan atau ketulus ikhlasan ya, persembahan suci itu banyak sekali ada di
kisah Mahabharata. Ada Sarpayadnya di sana. Kemudian ada kisah tentang Aswamedayadnya, ya. Ada kisah tentang Raja Suya atau penobatan dari Maharaja Dharmawangsa. Itu contoh nilainya. Nah, selanjutnya Bapak tugaskan kalian mencari nilai-nilai kehidupan yang bisa dicari dalam kisah Mahabharata. Silakan kalian bisa cari, nanti buat di kertas lempiran. Nanti Bapak panduannya, ya. Udah kalian silakan cari itu, kalian kembangkan, tonton beritanya, kemudian kasih komentar nilai apa saja di luar dari 4 ini, ya. Nanti setelah pembelajaran Bapak WA kalian. Kemudian berkaitan dengan syarat-syarat yadnya yang utama, ya, itu terdapat dalam Sloka Rigveda, terdapat pula dalam Bhagavad Gita halaman 75 sampai 76, ya. Kalian bisa buka di buku paket, ya. Di sana ada syarat-syarat yadnya, ya. Nah, kalau berbicara masalah syarat yadnya yang utama di dalam Bhagavad Gita bab 7 bab 7 sloka 11 itu dikatakan ada 7 syarat yadnya yang utama, ya. Yang pertama, ya, yadnya yang utama itu artinya yadnya yang satwik, ya. Yadnya yang satwik, ya. Yang pertama ada namanya sastra. Itu, ya, yadnya yang melaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah agama atau sesuai dengan aturan Weda. Ada yang kedua namanya srada. Jadi kita beriannya itu harus penuh keyakinan. Oh, seperti ini harus beriannya. Kemudian lascarya yang ketiga ini, ya. Itu syaratnya bahwa yadnya itu harus dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Kemudian ada namanya daksina, itu adalah materi ataupun dana yang dipersembahkan kepada orang suci atau pandita yang telah mengikut acara ini. Kemudian ada namanya mantra, itu adalah puja ataupun kidung suci yang dilantunkan pada saat pelaksanaan yadnya. Kemudian ada namanya nasmita, ini syarat di mana yadnya itu tidak memiliki tujuan untuk pamer. Kemudian ada namanya anasewanam atau pelayanan pemberian makan. Jadi orang yang telah membantu yadnya itu kita undang untuk menikmati boga matru atau suguhan yang telah kita sajikan. Itu 7 syarat yadnya yang utama. Nah, 3 kualitas yadnya ini sebagaimana yang Bapak sitir tadi ada di dalam Bhagavad Gita bab 17, ya. Sloka 11 itu tentang Satwika yadnya, Sloka 12 tentang Rajasika yadnya, dan Sloka 13 tentang Tamasika yadnya. Satwika yadnya itu adalah yadnya yang paling utama atau yadnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di Weda. Sementara Rajasika yadnya itu yadnya yang memang utama juga, nah, tapi ada elemen yadnya yang dihilangkan, yaitu anasmita. Kalau tadi nasmita tidak pamer, tapi ya Rajasika ini tujuannya pamer, ya. Terus kemudian Tamasika yadnya ini adalah yadnya yang tidak mengindahkan aturan kitab suci. Seperti itu, anakku. Bagaimana bisa membedakan Satwika yadnya, Rajasika yadnya, dan Tamasika? Udah pasti. Kemudian, ya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Ini pertemuan pertama. Nanti setelah ini sebagaimana Bapak sebutkan tadi, silakan kalian menggali nilai-nilai kehidupan yang bisa kalian petik dari kisah Mahabharata ini. Ya, sebentar Pak share di grup WA, silakan kalian buat, silakan explore. Kalian bisa gunakan kecerdasan kalian, bisa cari di website atau di mana, kembangkan itu nilai-nilainya, ya. Nanti kalian presentasikan. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Bapak tutup pembelajaran nilai-nilainya dalam Mahabharata ini dengan mengaturkan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.